Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Anja Wilen. Saya mahasiswa di kampus STKP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan komputer. Teman-teman, di sini saya akan membuat video yaitu menjelaskan prototip aplikasi yang saya buat, yaitu tetap tentang prototip aplikasi cerita dongeng. Nah, di dalam prototip tersebut tidak hanya cerita dongeng yang saya buat, tetapi ada juga cerita rakyat. Nah, berarti ada dua ya teman-teman, ada eh, cerita dongeng dan cerita rakyat. Nah, cerita dongeng tersebut ada dongeng binatang ya teman-teman dalam cerita dongeng tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dengan 11 ragam dialog IMK. Kebetulan juga di sini adalah salah satu tugas UAS dari mata kuliah IMK. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke penjelasan prototip aplikasinya. Sebentar, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada penjelasan, eh, maksudnya tampilan utama dari prototip aplikasi tersebut. Nah, di sini teman-teman, sebelum masuk ke beranda utama, teman-teman di sini jika ingin membuka prototip aplikasi tersebut, teman-teman disuruh untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa isi number, email, dan password. Nah, kita bisa langsung saja daftar. Jika ini sudah diisi ya teman-teman, saya hanya menyontohkan saja. Nah, di sini juga kita masuk ke halaman login. Di sini teman-teman juga bisa login menggunakan eh, Google dan Facebook. Tentunya kita login dengan Google. Nah, di sini sudah masuk ke beranda utama dari prototip aplikasi tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa memilih cerita atau dongeng, misalnya dari dongeng binatang. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan dongeng binatang, ada beruang dan lebah, ikan, emas ajaib, kisah semut dan kepompong, dan masih banyak lagi cerita dongeng binatang lainnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan menjelaskannya dengan 11 ragam dialog IMK ya teman-teman. Yang pertama itu ada inisiatif teman-teman. Nah, prototip aplikasi ini mendorong pengguna untuk mengambil inisiatif dalam memilih jalan cerita, seperti menemukan karakter utama atau menetapkan tema cerita ini, memberi pengguna rasa kontrol dan keterlibatan yang lebih besar. Contohnya, di sini ada cerita beruang dan lebah, bisa kita klik teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada inisiatif, itu mengambil inisiatif dalam memilih jalan cerita, seperti menentukan karakter atau utama atau menetapkan tema cerita. Nah, di sini kita bisa membaca di sini ada beruang dan lebah ya teman-teman. Nah, di sini kita juga dapat menentukan karakter utama teman-teman. Bisa misalnya dari karakter sang beruang, gimana sifatnya atau gimana lah. Nah, sini kita bisa kembali teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Nah, terus ada benda utama lagi. Terus yang kedua itu teman ada keluasan. Nah, keluasan ini artinya apa? Prototip ini dirancang agar fleksibel teman-teman. Itu memungkinkan pengguna untuk mengubah alur cerita berdasarkan pilihan teman-teman. Misalnya, pengguna dapat mengubah dialog atau menentukan ending yang berbeda. Nah, contohnya sini saya klik cerita rakyat, banyak lumayan banyak teman-teman pilihan dari cerita rakyat, misalnya Legenda Danau Toba.
Nah, di sini teman-teman bisa membaca secara seksama. Ini maksud dari keluasan tadi itu dapat mengubah dialog ya, teman-teman, agar teman-teman saat membaca ini mengubah dialog itu semakin lebih enak memahami alur-alur dari cerita tersebut, teman-teman. Kita kembali lagi. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kompleksitas, teman-teman. Nah, di sini dalam prototipe aplikasi ini cerita dapat memilih beberapa lapisan dan elemen, teman-teman, yang saling terkait, menghadiri berbagai konflik dan resolusi yang membuat cerita lebih menarik. Nah, di sini pengguna dapat mengeksplorasi berbagai skenario yang berbeda. Maksudnya itu, teman-teman, memungkinkan bahwa cerita tidak hanya terdiri dari satu alur sederhana, tetapi juga terdiri dari beberapa elemen seperti karakternya seperti apa, teman-teman, temanya, latar belakang dari cerita tersebut seperti apa, yang semuanya saling berhubung. Berbagai lapisan ini menambah dimensi, ya teman-teman, pada cerita, membuatnya lebih kaya dan mendalam. Nah, contoh yang kedua itu adalah konflik, teman-teman. Tantangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter tersebut. Gimana contohnya dari Legenda Naruto ini? Uh, dari dongeng binatang. Nah, contohnya karakter dari konflik dari antara selebah si beruang dan selebah tadi. Gimana cara mereka menyelesaikan masalahnya seperti apa, latar belakangnya. Selanjutnya yang keempat itu teman-teman ada kekuatan. Nah, di sini karakter dalam cerita dirancang dengan kekuatan dan keunikan masing-masing, yaitu sehingga uh, pengguna dari aplikasi ini dapat terhubung dengan karakter dan memahami motivasi di balik tindakan. Nah, di sini teman-teman agar bisa terhubung ya teman-teman dengan karakter, teman-teman bisa mendalami cerita tersebut. Contohnya teman-teman mendalami si beruang ini seperti apa dan lebah ini seperti apa yang ada dalam cerita dongeng binatang di prototipe aplikasi tersebut. Selanjutnya yang kelima teman-teman, itu ada beban informasi. Nah, informasi yang diberikan dalam cerita disajikan secara seimbang, tidak terlalu banyak uh, sehingga membingungkan, tetapi cukup untuk menjelaskan konteks dan mendukung narasi-narasi yang ada dalam cerita tersebut. Nah, contohnya dari cerita rakyat teman-teman, yang ini tadi, yang Legenda Danau Toba. Nah, jadi cerita itu dari awal sampai akhir itu sangat jelas teman-teman. Jadi tidak membingungkan teman-teman saat membaca cerita yang ada di prototipe aplikasi cerita dongeng tersebut. Nah, selanjutnya itu ada konsisten teman-teman. Nah, setiap elemen dalam aplikasi mulai dari gaya penulisannya sehingga visual akan dijaga ya teman-teman, konsistennya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang harmonis dan menyatu. Nah, jadi di sini teman-teman, setiap elemen dalam prototipe aplikasi ini mulai dari gaya penulisannya seperti apa. Nah, contoh dari gaya penulisan ini bisa kita lihat dari sini teman-teman. Dari sini di pengaturan. Nah, teman-teman bisa memilih bahasa. Bisa memilih bahasa, tidak hanya bahasa. Di sini teman-teman juga bisa mengatur eh, besar kecil dari huruf tersebut. Terus ada cahaya. Nah, cahaya ini ada gelap dan terang. Jika kalian teman-teman baca di siang hari, lebih enaknya di cahaya yang terang. Apabila di malam hari, lebih enaknya di cahaya yang gelap agar mata teman-teman tidak mudah sakit saat membaca cerita tersebut. Nah, di sini ada bahasa teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih ada dua bahasa yang ditampilkan yang diberikan oleh prototipe aplikasi tersebut, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman bisa klik ini, otomatis yang Inggris ini pindah ke sini.
Apabila teman-teman pindah yang pilih bahasa Inggris, otomatis yang Indonesia bakalan ke sini. Nah, ini kita kembali ke beranda utama lagi, teman. Nah, selanjutnya ada umpan balik, teman-teman. Nah, umpan balik dari aplikasi ini akan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik ya teman-teman setelah membaca cerita yang ada dalam prototipe aplikasi tersebut. Nah, teman-teman bisa memberikan umpan balik dengan menceklik klik kisah favorit ini, teman-teman. Nah, kisah favorit. Nah, jika kalian teman-teman sudah klik favorit, jadi judul cerita yang teman-teman ini tadi akan muncul di sini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita pilihkan dongeng binatang. Ini ada beruang dan lebah tadi. Coba teman-teman. Harga rakyat, dan lebah. Nah, teman-teman, apabila ingin menjadikan cerita ini favorit, kalian bisa klik ini yang logo love atau jadikan favorit. Nah, nanti otomatis dia akan pindah ke sini, teman-teman. Kisah favorit. Nah, nanti judul dari cerita yang teman-teman baca akan muncul di sini. Selanjutnya itu ada observabilitas, teman-teman. Ya, artinya apa? Prototipe aplikasi ini memungkinkan pengguna yaitu untuk melihat hasil dari setiap keputusan yang mereka buat dalam cerita, sehingga mereka dapat memahami dampak dari pilihan mereka. Yang berarti setiap kali pengguna prototipe aplikasi ini membuat pilihannya masing-masing, misalnya memilih jalur cerita, menentukan tindakan karakternya seperti apa, contohnya si beruang tadi seperti apa yang dalam prototipe aplikasi tersebut, untuk mengubah dialognya. Dialog aplikasi itu menunjukkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Terus selanjutnya itu ada membuat mereka dapat memahami dampak dari pilihan mereka. Nah, teman-teman, dengan melihat hasil dari keputusan yang diambil, pengguna dapat lebih menyadari bagaimana tindakan mereka berpengaruh pada perkembangan cerita. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan sebab dan akibat dalam narasi-narasi yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya itu ya, yang ke-9, teman-teman, yaitu ada kontrolabilitas. Itu pengguna memiliki kontrol penuh atas jalannya cerita tersebut, ya teman-teman. Cerita yang ada dalam prototipe aplikasi tersebut dapat kembali ke pilihan sebelumnya atau menjadi alternatif lain tanpa batasan. Nah, contohnya di sini, teman-teman, di cerita rakyat ini, nah dia tidak terbatas, teman-teman. Apabila teman-teman masih kurang paham nih dalam alur cerita tersebut, teman-teman bisa klik di sini kembali. Nah, apabila teman-teman kurang paham, teman-teman bisa membacanya ulang seperti ini, seperti ini. Nah, ini kan sudah sampai akhir. Apabila teman-teman kurang paham dengan alur cerita tersebut, teman-teman bisa klik di sini untuk kembali, klik lagi, oke, kembali. Terus yang ke-10 itu ada efisiensi, teman-teman. Pengalaman pengguna ini dirancang untuk efisiensi dengan navigasi yang mudah dan cepat, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan dan membaca cerita yang mereka inginkan tanpa kesulitan. Nah, maksud dari efisiensi ini, contohnya dalam pemilihan cerita, teman-teman, dari dongeng binatang ini, teman-teman tidak perlu mencarinya karena di sini dalam prototipe aplikasi ini juga tidak terlalu banyak, teman-teman, pilihan cerita. Contohnya dongeng binatang ini ada beberapa, mungkin ada belasan
Sama juga halnya dengan cerita rakyat, ini juga mungkin ada belasan. Teman-teman tidak perlu mencarinya, karena ini hanya satu slide teman-teman, jadi tidak banyak. Terus selanjutnya ada keseimbangan teman-teman. Nah, aplikasi prototip yang menjaga keseimbangan antara narasi dan interaksi, memastikan bahwa pengguna tidak hanya menjadi pembaca pasif, tetapi juga aktif teman-teman, berkontribusi dalam penceritaan. Nah, yang artinya ini menekankan bahwa pengguna memiliki peran aktif dalam pengembangan cerita melalui pilihan yang mereka buat, contohnya dari pilihan cerita dongeng binatang tadi, terus cerita rakyat. Nah, pengguna dapat mempengaruhi jalannya cerita, menemukan tindakan karakter, atau memilih arah narasi. Nah, di sini teman-teman juga bisa memilih tindakan karakter dari tokoh utama ya teman-teman, bisa tokoh utama dari dongeng binatang tadi apa, cerita rakyat tadi apa. Dengan cara ini, mereka pengguna menjadi bagian dari proses penceritaan, bukan sekedar penonton ya teman-teman, menjadi bagian juga dalam proses penceritaan, menghayati bagaimana cerita ini, apa cerita yang ada dalam prototip aplikasi tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari prototip aplikasi yang saya buat. Itu secara keseluruhan kalimat-kalimat yang ada dalam aplikasi itu menggambarkan pentingnya interaksi dalam aplikasi cerita atau prototip aplikasi cerita dongeng yang saya buat. Itu dengan menciptakan keseimbangan antara narasi dan interaksi. Narasi-narasi yang ada dalam cerita tersebut, teman-teman, memungkinkan pengguna untuk lebih secara aktif, teman-teman. Contohnya dalam membaca tadi, menjadikan pengalaman membaca yang lebih dinamis, yang lebih menarik, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di prototip aplikasi yang saya buat ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung dari video yang saya buat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih